Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 72. Seberapa tidak biasa giok jiwa itu. Pria parubaya yang terluka itu tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa para tetua gerbang Deathbringer memandang King Wan sebagai harta karun karena giok jiwa itu. Jika tidak, mengingat kecenderungan para kultivator sesat itu, menemukan jiwa yin yang murni seperti itu akan menjadi godaan yang tak tertahankan. Mereka mungkin sudah menggunakannya sebagai pengorbanan hidup. Ketika dia mendengar ini, Sui hanya bisa melirik King Wan. Apakah kamu ingat sepotong giok jiwa itu? King Wan menggelengkan kepalanya dan berbisik, saat aku bangun, aku sudah bersama Wu Ruokyu itu. Semuanya sebelum itu benar-benar kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia pernah menempati sepotong giok jiwa misterius. Jadi, mereka menemukan saya dalam sepotong giok jiwa. Saya tidak hanya menjadi jiwa yin setelah kematian saya. Pengungkapan ini membuatnya linglung. Siapa sebenarnya aku sebelumnya? Bagaimana gerbang Deathbringer mendapatkan giok jiwa itu? Sui melirik pria parubaya yang terluka itu sekali lagi, tetapi pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Posisinya di gerbang Deathbringer tidak tinggi sama sekali, dia tidak memiliki akses ke informasi rahasia pada level ini. Sui merenungkannya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan lain tentang gerbang pembawa kematian. Ternyata sejak menghadapi pemusnahan 100 tahun yang lalu, para penyintas yang beruntung itu tidak aktif selama 100 tahun. Mereka diam-diam telah memulihkan tingkat kekuatan tertentu. Saat ini, markas gerbang Deathbringer memiliki seorang pemimpin sekte, 2 wakil pemimpin sekte, dan 9 tetua. Di samping mereka, gerbang Deathbringer memiliki 6 cabang yang tersebar di seluruh Zou Agung. Setiap cabang memiliki pemimpin cabang dan 4 pelindung dharma, dan mereka memerintah atas semua murid sekte dan bawahan di daerah tersebut. Pria parubaya yang terluka dan rekan-rekannya yang terlambat, serta Wu Ruokyu dan Wang Yunqi, semuanya adalah anggota cabang provinsi imperatorial sekte tersebut. Mendengar ini, Sui langsung mengerti. Zou Agung dibagi menjadi 6 provinsi dan 36 prefektur, sedangkan gerbang Deathbringer memiliki 6 cabang. Mereka pasti membangun 1 cabang per provinsi. Misalnya, provinsi Kekaisaran yang menjadi bagian dari prefektur Clue Driver hanya memiliki 1 basis seperti itu. Dengan kata lain, kemungkinan besar gerbang Deathbringer telah menyebarkan pasukan mereka ke seluruh wilayah Great Zou. Tentu saja, menurut pandangan Sui, jika gerbang Deathbringer mengandalkan kentang goreng kecil yang tidak kompeten seperti yang baru saja dia lawan, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun yang layak disebut. Pria parubaya yang terluka itu mungkin adalah murid dari cabang provinsi Kekaisaran, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa pemimpin cabang mereka. Itu benar-benar menggelikan. Yang diketahui pria itu hanyalah bahwa guru Wu Ruokyu, Wang Yunqi, pernah menjadi salah satu dari 4 pelindung dharma cabang provinsi Kekaisaran, dan keberadaannya tidak diketahui sejak dia mengkhianati sekte tersebut. Setelah mempelajari semua ini, Sui tenggelam dalam pikirannya. 10 tahun yang lalu, Wang Yunqi dan Wu Ruokyu melarikan diri dari sekte tersebut, membawa giok jiwa misterius, labu pemelihara jiwa, dan metode rahasia untuk membesarkan Gold Worms bersama mereka. Namun ketika Sui membunuh Wu Ruokyu belum lama ini, semua harta ini jatuh ke tangan Sui kecuali giok jiwa. Tentu saja, itu termasuk King Wan. Tetapi wahyu ini hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Jika Wu Ruokyu hanyalah murid Wang Yunqi, mengapa dia mencuri harta karun tuannya? Kemana perginya Wang Yunqi? Apakah dia hidup atau mati? Jika saya tahu asal-usul King Wan sangat tidak biasa, saya tidak akan membunuh Wu Ruokyu secepat ini. Sui menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah menduga bahwa asal-usul King Wan menyentuh begitu banyak rahasia. Jika saya ingin mempelajari asal-usul King Wan, saya khawatir saya harus mulai dengan menyelidiki gerbang Deathbringer. Sui kemudian mengesampingkan pikiran itu. Dia tidak terlalu peduli tentang siapa King Wan dalam hidup, tetapi jika dia ingin mengungkap kebenaran, dia tidak keberatan membantunya. Senior, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, jadi tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidupku yang sederhana. Ketika dia melihat Sui terdiam lama, pria yang terluka itu buru-buru bersujud. Dia takut keluar dari akalnya. Tapi saat itulah suara langkah kaki yang jauh dan tergesa-gesa menembus kegelapan. Tak lama kemudian, Cheng Wuyong, Yuan Luoxi, dan teman-temannya muncul. Ketika mereka melihat Sui, serta mayat-mayat tergeletak di dekatnya, Cheng Wuyong dan para penjaga terkejut. Apakah kamu mengejar mereka? Tanya Sui. Cheng Wuyong mengangguk. Tuan Mistik, barusan, gerombolan ini memanfaatkan kegelapan untuk mendekati kuil yang rusak secara rahasia. Mereka menyelinap seperti hantu, sekilas terlihat jelas bahwa mereka tidak berguna. Ketika saya menemukan mereka, mereka lari dengan panik.
Aku tidak menyangka mereka akan bertemu denganmu. Aku sudah selesai. Pria berwajah bekas luka itu tenggelam dalam keputusasaan, tampak sedih seolah-olah sedang menghadiri pemakaman orang tuanya. Mereka dari gerbang Deathbringer, tapi hanya ada satu orang yang selamat yang tersisa untuk diinterogasi. Aku akan menyerahkan dia padamu. Setelah memberikan perintah ini, Sui mengambil labu pemelihara jiwa dan membawa King Wan pergi. Cheng Wuyong secara alami tidak berdiri di atas upacara. Dia segera memerintahkan penjaga lain untuk mengikat pria parubaya yang terluka itu dan membawanya kembali ke kota Guangling untuk diinterogasi secara menyeluruh. Nona, apa yang kamu lihat? Cheng Wuyong tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan ekspresi Yuan Luoxi. Yuan Luoxi berbisik, Paman Yong, apakah kamu memperhatikan? Baru saja, ada seorang gadis bergaun merah melayang di samping Mystic Master. Dia sangat cantik, matanya sangat besar, dan kulitnya seputih salju. Dia hampir terlalu cantik. Mata Cheng Wuyong menyipit. Nona, jika deduksiku benar, kemungkinan besar itu adalah jiwa Yin yang telah ditundukkan oleh Mystic Master. Hantu. Yuan Luoxi tersentak. Itu benar. Tapi hantu seperti itu sama sekali tidak menakutkan. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa ada hantu yang sangat cantik di luar sana. Dia tiba-tiba tampak iri. Jika aku memiliki hantu seperti itu sebagai bawahanku, aku pasti akan menyisir rambutnya setiap hari dan membuatnya mencoba pakaian yang berbeda. Oh, dan aku menyuruhnya memakai segala macam perhiasan yang indah. Itu pasti akan menjadi bom. Ledakan. Cheng Wuyong bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa? Hobi macam apa itu? Kuil yang rusak. Ketika mereka kembali, Sui segera duduk dan menyilangkan kakinya. Selama perjalanan ke Mother Ghost Ridge ini, dia mendapatkan cukup banyak panen. Dia telah membunuh Six Severings Yin Cores, mendapatkan harta penyimpanan liontin giok tinta, 9 batang obat spiritual, lebih dari 50 batu roh, dan sekitar selusin botol pil yang cocok untuk kultivasi King Wan. Kemudian, dia menukar rumput 6 Yin dengan Yuan Luoxi dengan imbalan 17 batang obat spiritual, 5 di antaranya tingkat 2. Di atas semua itu, di kebun persik, dia mendapatkan 3 buah persik api tingkat 4 dan 1 ruas pembuluh darah Yin sepanjang 1 kaki. Menambahkan semua harta ini bersama-sama, Sui tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi dalam waktu dekat. Masih ada lagi yang bisa dilihat di Mother Ghost Ridge, tapi Sui tidak punya rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Dia samar-samar bisa menyimpulkan bahwa antara 6 Severings Yin mayat dan para kultivator sesat gerbang Deathbringer, yang lain telah lama menyapu gunung dari semua hartanya. Aku hanya tidak tahu kapan Ling Sui akan kembali. Sui bergumam pada dirinya sendiri. Dia berencana untuk meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat, dan dia tidak memiliki keterikatan yang melekat pada tempat itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah Wen Ling Sui. Saat fajar menyingsing di Cakrawala, Sui, Yuan Luoxi, dan kawan-kawan berangkat dan meninggalkan Mother Ghost Ridge. Di luar pegunungan, dekat kuburan massal tak bertanda, kelompok itu telah meninggalkan 2 pengikut di kaki gunung untuk menjaga kuda-kuda itu. Ketika mereka berdua melihat Yuan Luoxi dan teman-temannya kembali dengan selamat, mereka akhirnya menghela nafas lega. Setelah semua orang berkumpul kembali, mereka berangkat ke kota Guangling. Kecuali kali ini, Yuan Luoxi dan teman-temannya memimpin kuda mereka dengan berjalan kaki, berjalan untuk menemani Sui dan Guobing. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Sui memperhatikan semua perubahan ini, tetapi dia menolak berkomentar. Ketika mereka mendekati gerbang utama kota Guangling, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia memperingatkan mereka, semuanya, akan lebih baik jika kalian tidak membicarakan apa yang terjadi di Mother Ghost Ridge. Jika Anda melakukannya, saya tidak mengkhawatirkan diri saya sendiri, tetapi saya khawatir Anda mungkin terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Yuan Luoxi tertegun sejenak. Kemudian dia buru-buru berkata, Tuan Mistik, terima kasih atas peringatan Anda, tapi kami sama sekali tidak takut gerbang Deathbringer mengetuk pintu kami. Dia terdengar sangat percaya diri. Tapi dia jelas salah paham. Cheng Wuyong dan yang lainnya juga tampak bingung. Sui memikirkannya, lalu menjelaskan lebih detail. Jika Ge Changling tahu kamu bersamaku, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berakhir baik untukmu atau tidak. Ge Changling. Ekspresi Cheng Wuyong berubah drastis. Ini adalah salah satu dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, Raja Penelan Laut. Selanjutnya, dari 9 dari mereka, dia kokoh di 3 besar. Dia telah melompat ke jajaran leluhur bela diri Xiantian 30 tahun yang lalu. Penjaga lainnya menjadi kaku, mata mereka kosong. Bagaimana bisa ekspedisi kami ke Mother Ghost Ridge mendaratkan kami di air panas bersama Raja Penelan Laut? Dia seperti dewa perang di antara manusia. Legenda yang hanya bisa dilihat oleh setiap seniman bela diri di Zhou Agung. Senyum percaya diri Yuan Luoxi goyah. Matanya melebar, dan wajahnya yang cantik tampak hilang. Ge Changling, ayah berkata dia adalah seorang ahli yang sangat tinggi, bahkan keluarga Yuan kita hanya bisa memandangnya dari jauh. Beberapa saat kemudian,
Cheng Wuyong akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan Mistik, apakah Anda mengatakan bahwa sebagian dari apa yang terjadi di Mother Ghost Ridge memiliki hubungan dengan Raja Penelan Laut? Su Yi berani memanggil Raja Penelan Laut secara langsung dengan namanya, tapi Cheng Wuyong jelas tidak. Mengingat statusnya, dia tidak mungkin mempersulitmu, kata Su Yi dengan santai. Jika dia melakukannya, suruh dia datang mencariku sebagai gantinya. Kata-kata ini hanya mempersulit Cheng Wuyong untuk tetap tenang. Apakah Mystic Master Su menyiratkan bahwa kemungkinan besar Raja Penelan Laut akan datang mencarinya? Tetapi bagian yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa dia sama sekali tidak peduli tentang ancaman yang diwakili oleh Raja Penelan Laut. Selingan kecil ini hanya diam-diam meningkatkan kekaguman Yuan Luoxi dan teman-temannya yang sudah merasakan Su Yi. Kali ini, Guo Bing sebenarnya adalah anggota grup yang paling santai. Meskipun dia juga bingung, dia tidak tahu betapa menakutkannya Raja Penelan Laut, Ge Changling, sebenarnya. Orang bodoh tanpa rasa takut. Nona Luoxi, kamu akhirnya kembali. Tiba-tiba, mereka mendengar tawa hangat dari gerbang kota. Seorang pemuda tampan berjubah batu giok dan sabuk kain tebal berjalan ke arah mereka. Penatua bertopi hitam mengikuti segera setelah itu. Mereka tidak lain adalah Zhang Yuanxing dan Paman Xiong. Saat dia melihat mereka, ekspresi Su Yi menjadi sedikit aneh. 2 hari sebelumnya, di Pulau Spirit Bambu, pesolek muda dari keluarga Zhang ibu kota prefektur Clue Driver ini mengatakan bahwa bekerja dengannya akan seperti terbang dengan dukungan angin kencang, dan bahwa dia akan mengirim Su Yi terbang ke awan. Bahkan Fusan menganggapnya lucu. Adapun Su Yi, dia secara alami melihat seluruh kejadian itu sebagai lelucon belaka. Dia tertawa, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia tidak akan menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Zhang Yuanxing lagi sekarang. Tuan Muda Su, mengapa Anda bersama Nona Luoxi? Pada saat yang hampir bersamaan, Zhang Yuanxing melihat Su Yi. Dia hanya bisa berseru, jangan bilang kamu berencana mencari perlindungan dengan keluarga Yuan dan melayani Nona Luoxi. Senyumnya memudar, dan alisnya berkerut karena ketidaksenangan. Setelah menyaksikan penampilan Su Yi di perjamuan Gerbang Naga, Zhang Yuanxing menghargai kemampuannya dan berinisiatif untuk menyampaikan undangan. Jika Su Yi setuju untuk bekerja di bawahnya, dia tidak akan menganiaya dia. Siapa yang mengira hanya 2 hari kemudian, Su Yi akan muncul kembali di sisi Yuan Luoxi. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajah. First Immortal of the Sword Chapter 73. Yuan Luoxi dan teman-temannya semua menangkap ketidaksenangan dalam nada suara Zhang Yuanxing. Itu membuat mereka semua lengah. Orang ini pasti punya empedu. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Mystic Master Su seperti itu? Kemudian, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Zhang Yuanxing kemungkinan besar tidak memahami kemampuan Mystic Master Su, sama seperti kita saat pertama kali bertemu dengannya. Cahaya aneh bersinar di mata Yuan Luoxi. Rasa malu dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Ketika dia pertama kali bertemu Su Yi, dia jauh lebih berani daripada Zhang Yuanxing sekarang. Melihat ke belakang, aku benar-benar bodoh. Cheng Wuyong terbatuk dan menjelaskan, Tuan Muda Zhang, Anda salah paham. Kami dan Miss, Tuan Muda Su baru saja bepergian bersama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat peringatan Su Yi untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di Mother Ghost Ridge. Itulah mengapa dia mengubah gelar Su Yi dari Tuan Mistik menjadi Tuan Muda. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Zhang Yuanxing tercengang, dan dia tampaknya tidak sepenuhnya yakin. Zhang Yuanxing, apakah urusanku dengan Tuan Muda Su menjadi perhatianmu? Sebenarnya, akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan. Mengapa kamu di sini? Yuan Luoxi mengerutkan alisnya dan menginterogasinya dengan dingin. Zhang Yuanxing buru-buru tertawa, Nona Luoxi, saya dengar Anda juga berada di kota Guangling, jadi saya bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Anda memimpin grup ke Mother Ghost Ridge. Aku memutuskan untuk menunggumu di sini. Yuan Luoxi menatapnya dengan dingin. Dan mengapa Tuan Muda yang mulia dari keluarga Zhang memutuskan untuk menungguku? Jika Anda tidak memiliki urusan lain dengan saya, menyingkirlah. Di ibu kota prefektur Clue Driver, keluarga Yuan dan Zhang termasuk di antara 4 faksi tingkat puncak. Dalam hal status dan kultivasi, Yuan Luoxi tidak kalah dengan Zhang Yuanxing. Dalam beberapa hal, dia bahkan melampaui dia. Secara alami tidak perlu bersikap sopan padanya. Senyum Zhang Yuanxing menjadi sedikit kaku, dan dalam hati dia merasa tertahan. Di masa lalu, Yuan Luoxi tidak terlalu sabar denganku. Apa yang sedang terjadi? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Yuan Luoxi menoleh untuk melihat Su Yi, wajahnya yang oval membawa sedikit antisipasi gugup. Muda, Tuan Muda Su, bagaimana kalau kita mencari sesuatu untuk dimakan di kota? Murid Zhang Yuanxing menyempit, dan keraguan muncul di dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Cheng Wuyong juga tersenyum. Itu benar, tanpa Anda dan Penatua Guo, kami tidak akan pernah menemukan obat spiritual yang kami cari di Mother Ghost Ridge. Sekarang setelah kita kembali ke kota, sudah sepantasnya kita mengatur jamuan makan untuk mengungkapkan rasa hormat kita.
Ketika dia melihat ini, rahang Zhang Yuanxing hampir jatuh. Dia tahu betul bahwa Cheng Wuyong adalah sesepuh keluarga Yuan, serta ahli realem akumulasi Ki Puncak. Dalam hal status, dia tidak kalah dengan paman Xiong Zhang Yuanxing. Melihat Cheng Wuyong memperlakukan Su Yi dengan sangat hormat, Zhang Yuanxing pasti akan tertegun. Tentu, Su Yi mengangguk. Fajar telah berlalu, dan pagi telah tiba. Rasa lapar sudah menggerogoti perutnya. Yuan Luoxi langsung tersenyum cerah dan bergerak. Indah sekali. Ayo segera pergi. Saya mendengar bahwa rumah pertemuan immortal adalah restoran terbaik di kota, jadi ayo pergi ke sana. Penatua Guo, kamu juga harus ikut. Cheng Wuyong tersenyum pada Guo Bing. Guo Bing buru-buru mengepalkan tinjunya. Itu akan menjadi kehormatanku. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, seluruh kelompok berangkat. Dari awal hingga akhir, tidak ada dari mereka yang memperhatikan Zhang Yuanxing lebih jauh. Paman Xiong, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi di sini? Zhang Yuanxing mengerutkan alisnya. Dia merasa benar-benar tidak menyenangkan. Dia adalah tuan muda keluarga Zhang, namun mereka benar-benar mengabaikannya. Saat Yuan Luoxi pergi mencari pemetik obat, Guo Bing, Su Yi juga ada di sana. Informasi yang Anda peroleh kemarin mengatakan sebanyak itu. Dikatakan juga bahwa mereka semua pergi ke Mother Ghost Ridge bersama-sama. Paman Xiong bergumam, dari tampilannya, Su Yi dan Guo Bing membantu Yuan Luoxi menemukan obat yang mereka cari di sini. Itu mungkin mengapa mereka sangat berterima kasih. Itu benar, sepertinya aku terlalu memikirkan ini. Zhang Yuanxing bertepuk tangan, dan cemberut menghilang dari alisnya. Paman Xiong, ayo pergi. Kita juga akan pergi ke rumah pertemuan immortal. Ketika dia melihat Zhang Yuanxing mendapatkan kembali semangatnya yang biasa, Paman Xiong mau tidak mau memperingatkannya. Tuan muda, Yuan Luoxi adalah putri bungsu dan paling manja dari kepala keluarga Yuan, dan kakek dari pihak ibu adalah Jing Yuan Markis yang terkenal, Gu Chenfeng. Dia terkenal dengan temperamennya, dan dia pernah berkata bahwa jika ada yang mengarahkan pandangannya pada Yuan Luoxi sebelum dia berusia 18 tahun, dia akan memotong ketiga kaki pelakunya. Senyum Zhang Yuanxing membeku, dan dia tanpa sadar mengepalkan kakinya. Apa yang perlu ditakuti? Aku hanya mencoba berteman untuk saat ini. Bahkan jika ada kesempatan untuk menjadikan ini pernikahan yang pantas, aku hanya bisa menunggu sampai dia berusia 18 tahun. Paman Xiong berkata, tapi Tuan muda, Anda harus tahu bahwa Yuan Luoxi telah dimanjakan sejak usia muda, dan dia bangga dan tidak masuk akal. Jika Anda ingin mengejarnya, Anda harus mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu. Zhang Yuanxing mengangguk dengan penuh semangat. Keliarannya adalah hal yang paling saya sukai darinya. Dia seperti kuda liar, mau tak mau kau ingin menjinakkannya. Paman Xiong tidak berusaha lagi untuk membujuknya. Dia pernah berada di sekitar blok sebelumnya, dan dia tahu bahwa ketika harus mengejar wanita, pria muda tidak akan menyerah atau menundukkan kepala mereka tanpa terlebih dahulu jatuh telungkup beberapa kali. Sementara itu, di rumah pertemuan immortal. Saat itu masih pagi, jadi sebagian besar bangunan itu kosong, dengan sedikit tamu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa putri dari keluarga Yuan ibu kota prefektur telah datang untuk makan, pemiliknya, Yue Tianhe, berjuang bebas dari pelukan lembut selirnya dan bergegas ke restoran dengan kecepatan tinggi. Dia menyuruh seorang pelayan mengambil anggur tua yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Kemudian, dia mengikuti gadis pelayan mengantarkan makanan mereka ke kamar pribadi di lantai 2 rumah pertemuan immortal. Wajahnya hanyalah senyum hangat dan ramah. Dia baru saja akan membungkuk dan memperkenalkan dirinya ketika dia membeku dan tersentak. Su Yi. Ruang makan pribadi yang cukup besar saat ini hanya menampung 4 orang, Su Yi, Guo Bing, Yuan Luoxi, dan Cheng Wuyong. Dan Su Yi duduk dengan tenang di kursi kehormatan. Yue Tianhe sangat terkejut, rahangnya hampir jatuh. Dia secara alami mengenal Su Yi, dan dia tahu lebih baik daripada kebanyakan orang bahwa pemuda ini bukan hanya menantu laki-laki biasa. Bahkan Tuan Kota Fusan dan Komandan Ni Beihu memperlakukannya dengan sangat hormat. Berita tentang Su Yi mengambil tempat pertama di perjamuan gerbang naga baru-baru ini telah menyebar ke seluruh kota Guangling. Bagaimana mungkin seseorang seperti Yue Tianhe tetap dalam kegelapan? Tapi dia masih tidak akan pernah menduga bahwa pagi-pagi begini, putri dari keluarga Yuan ibu kota prefektur akan menjamu Su Yi di restorannya, dan lebih jauh lagi, bahwa dia akan menjadi tamu kehormatan. Untuk sesaat, Yue Tianhe lupa salam dan perkenalan diri yang telah dia persiapkan. Kamu siapa? Tanya Yuan Luoxi. Dia jelas tidak mengenali Yue Tianhe. Yue Tianhe melompat, lalu buru-buru membungkuk, wajahnya hanya tersenyum. Nona muda Yuan, saya adalah pemilik rumah pertemuan immortal. Ketika saya mendengar bahwa Anda telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda, saya datang untuk menawarkan Anda sepanci anggur berkualitas sebagai tanda hormat saya yang rendah hati. Saat dia berbicara, dia menawarkannya padanya. Oh, kata Yuan Luoxi. Apakah kamu mengenali Miss, Tuan Muda Su juga? Yue Tianhe buru-buru berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenal pemuda terkenal seperti Tuan Muda Su?
Dia adalah selebritas kelas 1 di kota Guangling, dan aku mengaguminya dari lubuk hatiku. Kata-kata itu keluar dalam semburan yang tak henti-hentinya. Dia memuji Su Yi dengan sangat antusias, jelas berusaha menunjukkan bahwa dia dan Su Yi berhubungan baik. Tapi ketika dia melihat ekspresi menyendiri Su Yi, Cheng Wuyong menangkap isyarat itu. Dia terbatuk dan menyela aliran pujian Yue Tianhe yang tak ada habisnya. Terima kasih. Anda dapat kembali untuk saat ini. Yue Tianhe tahu lebih baik daripada mendorong. Dia mengangguk berulang kali, tetapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal pada Su Yi. Tuan Muda Su, jika Anda butuh sesuatu, apa saja, katakan saja. Saya akan menunggu di bawah, siap membantu kapan saja. Kamu benar-benar tidak bisa menyingkirkan orang ini. Su Yi tertawa setelah Yue Tianhe akhirnya pergi, dan yang lainnya ikut tertawa. Singkatnya, suasananya cukup bagus. Tetapi bahkan setelah kembali ke meja depan, Yue Tianhe merasa bingung. Pikirannya terus kembali ke pertanyaan yang sama. Kapan tepatnya Su Yi berhasil mendapatkan kemurahan hati keluarga Yuan? Tiba-tiba, suara yang renyah dan hangat terdengar. Pemilik, kamar pribadi mana yang menjadi tempat makan Yuan Luoxi dari keluarga Yuan? Yue Tianhe mendongak, dan ketika dia melihat siapa pendatang baru ini, dia tidak bisa menahan napas. Dia menembak ke depan dengan senyum totish. Ah, jadi Tuan Muda Zhang. Pendatang baru ini tidak lain adalah Zhang Yuanxing, yang berseru, kamu mengenali saya. Yue Tianhe tersenyum ramah dan berkata, kemarin, saya mengunjungi manor Tuan Kota untuk mengantarkan anggur, dan saya beruntung bisa melihat Anda dari jauh. Itu hanyalah pandangan sekilas, tetapi keanggunan dan sikap luhur Anda yang tak tertandingi meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada saya. Itu sebabnya saya mengenali Anda segera setelah Anda tiba. Mendengar semua sanjungan ini membuat Zhang Yuanxing merasa senang, tetapi secara lahiriah, dia berkata, cukup. Cepat dan tuntun aku menemui Nona Luoxi. Yue Tianhe buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, praktis merendahkan diri. Zhang Yuanxing dan Paman Xiong mengikutinya. Ketika mereka tiba di pintu kamar pribadi mereka, Zhang Yuanxing membetulkan pakaiannya dan secara mental meninjau kembali alasan yang telah dia siapkan. Kemudian, dia membuka pintu, dan di hadapan tatapan bingung Yuan Luoxi, dia dengan menyesal menangkupkan tinjunya. Luoxi, saya salah paham Tuan Muda Su sebelumnya, jadi saya datang ke sini untuk meminta maaf. Tolong jangan usir saya keluar. Ini adalah alasan yang dia siapkan. Dia menggunakan Su Yi sebagai titik masuk, dengan cerdik mencegah apapun yang mungkin dikatakan Yuan Luoxi untuk menolaknya duduk di meja. Seperti yang diharapkan, ekspresi Yuan Luoxi melembut. Ini membuat Zhang Yuanxing senang dengan keahliannya sendiri, tetapi dia juga merasakan sedikit kekesalan tanpa kata. Mengapa membesarkan Su Yi begitu efektif dengannya? Kamu bilang kamu di sini untuk meminta maaf padaku, kata Su Yi, ekspresi aneh di wajahnya. Zhang Yuanxing berjalan ke arahnya dan membantu dirinya duduk, senyum lebar di wajahnya. Aku salah paham denganmu sebelumnya. Di sini saya pikir Anda telah bergabung dengan keluarga Yuan, tetapi ternyata Anda sangat membantu Luoxi. Setelah menjelaskan dirinya sendiri, dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, saya akan mulai dengan mengambil 3 minuman penalti. Setelah menghabiskan gelasnya berulang kali, dia melirik ke pintu kamar pribadi. Yue Tianhe masih berdiri di sana, tepat di luar ruangan. Zhang Yuanxing tidak bisa menahan cemberut. Tidak bisakah kamu mengambil petunjuk? Cepat dan tutup pintunya. Yue Tianhe bergetar, buru-buru tersenyum, dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Gelombang pasang keterkejutan menjalari hatinya, dan ketika dia kembali ke meja depan, dia merosot seolah kehilangan jiwanya. Putri keluarga Yuan telah menjadikannya tamu kehormatan, dan tuan muda keluarga Zhang datang untuk meminta maaf kepadanya secara langsung. Sejak kapan permintaan Su Yi begitu tinggi? Yue Tianhe tidak bisa memahaminya. Saya membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun hanya untuk menjadi pemilik rumah pertemuan immortal. Berapa umur anak itu? Namun dia sudah memperluas jangkauannya ke 2 faksi tingkat puncak ibu kota prefektur, ini benar-benar. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Su Yi, Yue Tianhe mau tidak mau merasa seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. First Immortal of the Sword Chapter 74. Beberapa saat berlalu sebelum Yue Tianhe menjadi tenang. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangan ke beberapa pelayan dan memerintahkan, salah satu dari kalian harus pergi ke manor Tuan Kota, yang lain ke keluarga Li, dan yang lain ke keluarga Huang. Katakanlah Yuan Luoxi dari keluarga Yuan dan Tuan Muda Zhang Yuanxing dari keluarga Zhang saat ini sedang makan di rumah pertemuan immortal kita. Tidak perlu mengatakan apapun di luar itu. Saya hanya punya satu permintaan, cepatlah. Para pelayan berlari untuk mematuhi perintahnya. Dengan ini, Fusan, Li Tianhan, dan Huang Yunchong semuanya akan berutang budi padaku. Selanjutnya, saya bisa meminjam pamor keluarga Yuan dan Zhang untuk meningkatkan reputasi rumah pertemuan immortal. 2 burung, 1 batu. Semakin dia memikirkannya, semakin baik perasaan Yue Tianhe.
Dia sangat menyadari bahwa Fusan, Li Tianhan, dan Huang Yuanchong semuanya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan keluarga Yuan dan Zhang. Bahkan jika mereka gagal membangun koneksi nyata, setidaknya mereka bisa akrab. Satu-satunya Yue Tianhe yang tidak mengirim pelayan untuk memberitahu adalah Wen Changjing dari keluarga Wen. Alasannya sederhana, sepengetahuannya, keluarga Wen memandang rendah menantu laki-laki mereka lebih dari siapapun. Jika Yue Tianhe mengirim seseorang untuk memberitahu mereka, itu hampir pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Kamar pribadi di lantai 2. Zhang Yuanxing meminta maaf, dan tanpa memperhatikan apakah Suyi menerima permintaan maafnya atau tidak, dia mengalihkan perhatian penuhnya ke Yuan Luoxi. Meskipun Yuan Luoxi dalam hati tidak sabar, dia khawatir kehilangan kesabaran akan membuatnya terlihat buruk di depan Suyi, jadi dia tidak punya pilihan selain bertahan. Di lain waktu, dia pasti sudah membalik meja dan pergi. Sementara itu, Cheng Wuyong terus mengobrol dan minum dengan Suyi. Tapi kemudian, dialah yang paling banyak bicara, Suyi jarang membuka mulutnya. Saat dia menyaksikan permainan ini, Paman Xiong merasa aneh. Bahkan jika Suyi telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Yuan di Mother Ghost Ridge, pasti Cheng Wuyong tidak perlu memperlakukannya dengan semangat sebanyak ini, bukan? Adapun Suyi, dia kadang-kadang memecah kebisuannya untuk berbenturan dengan Guo Bing dan mengucapkan beberapa kata santai. Dia tahu bahwa meskipun pemetik obat tua itu menikmati makanannya, dia sangat pendiam, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Guo Bing memperhatikan apa yang dilakukan Suyi, dan itu membuatnya merasa hangat di dalam. Dia hanya seorang pemetik obat berstatus rendah. Keberuntungan luar biasa untuk makan bersama begitu banyak orang terhormat terasa tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tapi posisinya sangat rendah hati, dan dia hanyalah orang biasa. Tidak dapat dihindari bahwa yang lain akan mengabaikannya. Hanya Suyi yang mau mengobrol dan minum dengannya. Ini membuatnya merasa dihormati, dan dia merasa hangat dan kabur di dalam. Tiba-tiba, suara rendah hati Yue Tianhe yang berapi-api terdengar dari luar pintu. Para tamu yang terhormat, Tuan Kota Fusan dan Komandan Ni Beihu telah tiba. Suyi melirik Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing, lalu mengerti. Saya khawatir Fusan ada di sini untuk mereka. Apa yang dilakukan Fusan di sini? Zhang Yuanxing mengerutkan alisnya. Dia telah mengobrol dengan gembira, senang pada kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Yuan Luoxi, hanya untuk seseorang yang menyela mereka. Ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Tapi kemudian Suyi bangkit untuk menyambut Fusan secara pribadi. Dan Yuan Luoxi, yang telah mengawasinya selama ini, langsung bereaksi. Matanya yang cantik terfokus, dan dia melompat berdiri, lalu memukulnya ke pintu. Ketika dia melihat Fusan berdiri di luar, gadis berpakaian militer itu tersenyum manis. Tuan Kota Fu, saya berencana untuk mengunjungi Anda, tetapi Anda datang menemui saya sebelum saya mendapat kesempatan. Silahkan duduk. Fusan membeku sesaat, keduanya tertegun dan tersanjung, lalu mengepalkan tinjunya. Nona Yuan, saya akan puas selama Anda tidak menyalahkan saya karena muncul tanpa diundang. Dia dan Ni Beihu melangkah ke kamar. Pemandangan Suyi di kursi kehormatan jelas tak terduga. Keduanya saling memandang, dan tatapan mereka mengalami pergeseran halus. Tapi kemudian, keduanya sudah lama terbiasa dengan segala macam acara, jadi mereka dengan cepat menekan kebingungan batin mereka dan tersenyum menyapa. Jadi, kamu juga di sini, Tuan Muda Su. Suyi tersenyum dan balas mengangguk. Tapi itu baru permulaan. Melawan semua harapan, rumah pertemuan immortal hidup seperti hari ini. Tak lama setelah Fusan dan Ni Beihu, Huang Yunchong tiba, Huan Qianjun di belakangnya. Sama seperti Fusan, ketika mereka melihat Suyi di kursi kehormatan, mereka tidak bisa menahan napas, dan hati mereka bergetar. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Suyi memiliki Lady Spirit Jade di belakangnya, tetapi mereka tidak akan menyangka bahkan rindu muda keluarga Yuan dan tuan muda keluarga Zhang untuk menjadikannya tamu kehormatan. Tidak lama kemudian, kepala keluarga Li Tianhan juga tiba. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruang makan pribadi, dia terperangah. Gelombang mengalir melalui hatinya, dan dia tidak bisa menenangkan diri. Begitu banyak kekuatan besar, namun Suyi adalah orang yang memimpin meja. Apa yang sedang terjadi? Terlepas dari pengalamannya yang sangat luas dan pengetahuan yang luas, dia tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Sekarang, kecuali Wen Changjing, semua orang terpenting di kota Guangling hadir. Salah satu dari mereka dapat mengguncang seluruh kota dengan satu hentakan kaki. Tapi hari ini, mereka hanya bisa duduk di kursi terakhir dan paling tidak bergengsi di ruang makan pribadi. Ini cukup menarik. Suyi duduk di ujung meja. Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing duduk di sisinya, diikuti oleh Cheng Wuyong, Paman Xiong, dan Guo Bing. Pada saat Fusan dan yang lainnya tiba, mereka hanya bisa mengambil tempat duduk yang tersisa. Suasana di ruang makan pribadi langsung redup. Agak aneh, meskipun semua orang masih mengobrol, mereka semua memikirkan hal lain. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong ingin lebih dekat dengan Suyi,
dan mereka bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk mengobrol dan berbagi minuman lagi dengannya tanpa mengungkapkan rahasianya. Zhang Yuanxing sepenuhnya terpaku pada Yuan Luoxi. Fu San, Ni Beihu, Huang Yunchong, dan yang lainnya secara tidak sadar berasumsi bahwa posisi Su Yi di kepala meja adalah karena rasa hormat Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing padanya. Li Tianhan memikirkan hal yang sama, tapi dia sudah mulai bertanya-tanya apakah dia harus menghentikan putranya untuk ikut campur dalam pernikahan Su Yi. Guo Bing semakin pendiam, dan dia tampak gelisah. Dia merasa seperti seekor semut yang mengembara ke dalam perjamuan naga, setiap orang yang hadir adalah seseorang yang hanya bisa dia lihat dari jauh. Mudah untuk membayangkan betapa tegangnya perasaannya. Hanya Su Yi yang tetap tenang. Hatinya seperti cermin, dia secara kasar bisa menyimpulkan pikiran semua orang, dan dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Inilah artinya menjadi seniman bela diri dari dunia biasa. Mereka tidak pernah bisa lepas dari belenggu otoritas, prestise, keuntungan, dan keinginan. Penting untuk diketahui bahwa kultivasi pada intinya adalah pemberontakan melawan takdir. Jika Anda ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Dao dan menjadi keberadaan yang tak tertandingi, awet muda, tidak dapat dihancurkan, dan immortal, Anda pasti harus memutuskan hubungan Anda dengan urusan duniawi yang sepele. Apa yang disebut otoritas, ketenaran, kekayaan, cinta, dan nafsu. Mereka seperti bunga yang dipantulkan di cermin atau bulan yang dipantulkan di air, cepat berlalu dan tidak berwujud. Hanya kekuatan diri sendiri yang merupakan fondasi kokoh untuk membangun diri sendiri. Hanya ini yang tidak akan pernah berubah. Sementara itu, di luar restoran, Wen Zhuyuan bergegas ke rumah pertemuan immortal, lalu berhenti di luar. Dia memimpin sekelompok penjaga keluarga Wen. Wen Zhuyuan dengan paksa menahan kegembiraannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda yakin Su Yi ada di dalam? Ayahnya, Wen Changjing, baru saja kembali dari Heaven's Origin Academy tadi malam, dan dia membawa berita yang sangat menakjubkan, membuat seluruh keluarga Wen diliputi kegembiraan. Selanjutnya, malam itu juga, Wen Changjing mengadakan pertemuan keluarga. Saat itulah dia mengetahui bahwa Su Yi menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga. Dia segera memerintahkan Su Yi untuk menemuinya di aula besar klan. Tetapi pada saat itu, Su Yi tidak ada di klinik aprikot. Akhirnya, pagi ini, Wen Zhuyuan mendengar dari bawahannya bahwa Su Yi terlihat. Itulah mengapa Wen Zhuyuan bergegas menuju kuda pengumpul immortal. Tuan muda, hanya 15 menit yang lalu, saya kebetulan melewati rumah pertemuan immortal, dan saya melihat Su Yi dan sekelompok orang lainnya memasuki restoran. Tidak ada kesalahan. Petugas buru-buru membuat jaminan serius. Bagus sekali. Wen Zhuyuan tidak ragu lagi. Dia memimpin orang-orangnya langsung ke restoran. Tuan muda Wen, seru Yue Tianhe, apakah kamu, di kamar mana Su Yi berada? Kata Wen Zhuyuan dengan dingin. Tentu saja, kamar pribadi pertama di lantai 2. Begitu Yue Tianhe mengatakan ini, dia melihat Wen Zhuyuan memimpin pengawalnya naik ke tangga. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, hei, Tuan muda Wen, tunggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Wen Zhuyuan mengabaikannya. Dia benar-benar fokus menyeret Su Yi kembali ke keluarga Wen untuk ditangani ayah dan pamannya. Ketika sampai di kamar pribadi, Wen Zhuyuan berdiri di luar pintu. Dia mendengar percakapan dan tawa di sisi lain, dan dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Su Yi, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat kita selesai bersamamu. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang, dan menatap penuh arti pada dua penjaga di sampingnya. Bang! Mereka tiba-tiba mendorong pintu terbuka. Ruangan itu langsung menjadi sunyi ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu. Wen Zhuyuan berdeham dan baru saja akan berteriak agar Su Yi keluar, tetapi ketika dia melihat siapa yang duduk di ruang makan pribadi ini, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, dan matanya membelalak. Seolah-olah dia disambar petir, kakinya bergetar di bawah jubahnya, dan keringat mengucur di punggungnya. Dia menjadi bisu. Wen Zhuyuan, apa yang kamu lakukan? Alis halus Yuan Luoxi bersatu, dan matanya yang cantik berkilat karena marah. Wen Zhuyuan menelan ludah. Aku tidak menyadari kamu ada di sini, Nona Luoxi. Tatapannya menyapu ke seluruh ruangan. Dunia tampak menjadi gelap dengan setiap wajah yang dia lihat. Tuan Kota Fusan, Komandan Ni Beihu, Kepala Keluarga Huang Yunchong, Kepala Keluarga Li Tianhan, Yuan Luoxi dari keluarga Yuan Ibu Kota Prefektur. Meskipun dia tidak mengenali Zhang Yuanxing atau Paman Siongnya, Wen Zhuyuan tahu bahwa berada di pesta seperti itu adalah bukti status tinggi mereka. Siapa orang barbar ini? Kata Zhang Yuanxing, ekspresinya gelap dan tidak bersahabat. Wen Zhuyuan, putra dari kepala keluarga Wen. Huang Qianjun tertawa seolah memutar pisau. Aku terkejut, kapan sosok pemimpin generasi muda keluarga Wen menjadi begitu tidak sopan. Anda, syok dan amarah tumpang tindih di hati Wen Zhuyuan, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Huang Yunchong, dia gemetar. Bahkan ayahmu, Wen Changjing, tidak kurang ajar sepertimu.
Tuan Kota Fusan berkata tanpa ekspresi. Ni Beihu, Li Tianhan, dan yang lainnya semua memandangnya dengan ketidaksenangan yang tidak bisa disembunyikan. Wen Zhuyuan merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Hatinya berada di ambang kehancuran. Bagaimana dia bisa menduga bahwa begitu banyak kekuatan besar akan berkumpul di satu ruangan ini? Pergi dari sini, teriak Zhang Yuanxing. Itu hanya beberapa kata, tetapi meskipun memalukan, Wen Zhuyuan merasa seolah-olah dia telah menerima pengampunan kekaisaran. Namun, saat dia hendak memimpin orang-orangnya pergi, Yuan Luoxi berkata dengan dingin, "Tunggu. Anda masih belum memberitahu kami mengapa Anda ada di sini." Seluruh tubuh Wen Zhuyuan menjadi kaku. Dia mengamati kumpulan tokoh berpengaruh ini, lalu menatap Su Yi, yang duduk di antara mereka. Bibirnya bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir, "Nona Luoxi, ayahku kembali dari Heaven's Origin Academy tadi malam, dan dia berkata dia ingin melihat Su Yi, tetapi Su Yi tidak ada. Baru saja, saya mendengar bahwa dia terlihat di rumah pertemuan Immortal, jadi saya datang ke sini untuk menyuruhnya bergegas pulang secepat mungkin." First Immortal of the Sword Chapter 75. Hati Wen Zhuyuan bergetar. Ruang makan pribadi sangat sunyi. Sepertinya mereka tidak terlalu percaya. Wen Zhuyuan datang ke sini dengan keganasan seperti itu. Hanya untuk memanggil Su Yi pulang. Jika hanya itu, mengapa tidak mengirim seorang pelayan untuk memberitahunya? Mengapa datang dengan begitu banyak penjaga dan menyebabkan gangguan seperti itu? Yuan Luoxi sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah juga. Dia tidak bisa tidak bertanya, untuk apa kepala keluarga Anda memanggil Tuan Muda Su? Ini, Wen Zhuyuan mendapati dirinya kehilangan kata-kata. "Cukup," kata Su Yi datar. "Kembalilah dan laporkan kepada ayahmu. Katakanlah saya akan ke sana sebentar lagi." Tapi Wen Zhuyuan hanya melirik Yuan Luoxi. Jelas bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Su Yi, dia hanya peduli dengan pendapatnya. Fusan, Huang Yunchong, dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Kekuatan penegasan Wen Zhuyuan ini benar-benar kurang. Apakah dia tidak menyadari implikasi dari Su Yi yang duduk di kursi kehormatan? Yuan Luoxi merenung sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Di Mother Ghost Ridge, Tuan Muda Su dan Guo Bing sangat membantu kami. Perjamuan ini diatur secara khusus untuk berterima kasih kepada mereka. Jika keluarga Wen Anda keberatan, Anda boleh datang mencari saya." Dia mengusirnya. "Lanjutkan, meninggalkan." Wen Zhuyuan bereaksi seolah-olah dia telah diberikan pengampunan kekaisaran. Dia memimpin orang-orangnya dan bergegas pergi. Setelah selingan kecil ini, Su Yi tidak ingin makan lagi, jadi tak lama kemudian, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Yuan Luoxi, Fusan, Huang Yunchong, dan yang lainnya buru-buru bangkit untuk mengantarnya pergi. Hanya Zhang Yuanxing yang dalam hati tidak senang. "Jika Anda ingin pergi, pergi saja. Apakah Anda benar-benar membutuhkan semua orang untuk melihat Anda keluar dari pintu?" Tapi ketika dia melihat semua orang mengikuti Su Yi keluar dari kamar pribadi, dia hanya bisa menghela nafas dan mengikuti mereka. Tidak peduli apa, dia harus mempertimbangkan sikapnya. Di luar rumah pertemuan Immortal. "Tuan Muda Su, kita akan meninggalkan kota Guangling hari ini. Jika Anda pernah mengunjungi ibu kota prefektur Clue Driver, tolong beri kami kesempatan untuk memamerkan keramahan kami," kata Yuan Luoxi dengan serius. "Di ibu kota prefektur, keluarga Yuan kami memiliki tingkat pengaruh tertentu. Jika Anda membutuhkan kami tidak akan menolak," kata Cheng Wuyong, menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. "Mari kita serahkan pada takdir." Su Yi melambai, mencengkeram tongkat bambunya, dan berjalan ke kejauhan. Hanya setelah dia menghilang dari pandangan, Yuan Luoxi memalingkan muka. "Paman Yong, bagaimana kalau kita mengumpulkan barang-barang kita dan pergi juga?" "Baik," Cheng Wuyong mengangguk. Zhang Yuanxing buru-buru berkata, "Luoxi, aku juga berencana untuk kembali ke ibu kota prefektur hari ini. Ini akan bekerja dengan sempurna. Kita bisa saling menemani dalam perjalanan pulang." Tidak dibutuhkan. Tanpa Su Yi di sekitarnya, Yuan Luoxi langsung memulihkan sikapnya yang angkuh, dingin, dan manja seperti putri kecil. Dia berbalik dan pergi. Zhang Yuanxing baru saja akan mengikutinya ketika dia berputar dan mengarahkan tendangan langsung ke selangkangannya. Dia mundur ketakutan, mengelak tepat pada waktunya. Keningnya berkeringat dingin. Jika tendangan seperti itu mengenai sasarannya, memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. "Apakah kamu tahu betapa sulitnya bertahan denganmu selama itu? Anda sebaiknya tidak mengikuti saya lagi." Yuan Luoxi mendengus dan pergi. Ekspresi Zhang Yuanxing bergerak bolak-balik, campuran rasa malu dan marah. Fusan, Ni Beihu, dan yang lainnya ada di dekatnya, tetapi meskipun ekspresi mereka sedikit aneh, mereka tidak berani tertawa karena takut membuat Zhang Yuanxing marah. Paman Xiong berjalan ke arahnya dan menghela nafas. "Tuan muda, Anda harus mengerti betapa nakalnya Yuan Luoxi sekarang, bukan? Jika Anda bertanya kepada saya, Anda akan lebih baik menghindarinya." Ketika gadis itu mengambil tindakan, dia tidak tahu kapan harus berhenti. "Saya tidak mengerti."
Mengapa sikapnya berubah begitu cepat? Kembali ke jamuan makan, dia sama sekali tidak seperti itu, cemberut Zhang Yuanxing. Suyi sudah tidak ada lagi, jadi dia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Seberapa lihai dan berpengalamankah Paman Xiong? Dia sudah lama mengambil banyak petunjuk. Meskipun dia tidak bisa menyimpulkan gambaran keseluruhannya, itu tidak menghentikannya untuk membuat penilaian ini. Karena Suyi, ekspresi Zhang Yuanxing menjadi gelap. Dia memikirkan kembali bagaimana Yuan Luoxi berperilaku di rumah pertemuan immortal, mengingat semuanya dengan detail. Dan memang, dia menemukan bahwa perilakunya berubah saat Suyi ada. Dia hormat, dengan sedikit kekaguman dalam campuran. Bahkan perilakunya menjadi rendah hati dan pendiam. Tetapi ketika dia menghadapinya, dia belak-belakan dan tidak memikirkan kata-katanya. Itu semua hanya ala kadarnya. Menyadari hal ini, tinju Zhang Yuanxing mengepal, dan gelombang kecemburuan dan kemarahan yang tak tertahankan mengalir di dalam hatinya. Paman Xiong, katanya kaku, seolah dia telah mengambil keputusan. Atur pertemuan lain dengan Suyi malam ini. Saya ingin kebenarannya. Paman Xiong terdiam, lalu mengangguk. Hatinya penuh keraguan. Dia juga menginginkan jawaban dari Suyi. Misalnya, apa yang sebenarnya terjadi di Mother Ghost Ridge yang membuat Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong memperlakukan Suyi dengan sangat hormat. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Wen, Suyi tidak bisa menahan antisipasinya. Ling Sui, gadis itu, dia sudah pergi selama lebih dari setengah bulan. Sudah lama, tempat ini benar-benar kehilangan sesuatu tanpa kehadirannya. Ketika saya melihatnya, saya harus memeriksa bagaimana kultivasinya. Dan sebelum saya meninggalkan kota Guangling, saya harus memberinya beberapa obat spiritual dan batu roh. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya untuk sementara waktu. Juga, uang belanja bulanannya hanya beberapa ratus tael perak. Aku juga harus meninggalkan beberapa catatan perak untuknya. Oh, dan aku harus menyiapkan beberapa harta pertahanan untuknya. Dengan begitu, jika dia mengalami bahaya, dia bisa melindungi dirinya sendiri meski aku tidak ada. Dan aku harus menyusahkan Fusan untuk mengawasinya saat aku tidak ada. Pikiran serupa melintas di kepala Suyi, dan dia kembali ke perkebunan keluarga Wen sebelum dia menyadarinya. Dia langsung menuju kediaman Wen Changtai dan Qin King. Tuan, Anda kembali. Ketika mereka melihat Suyi kembali, kedua gadis pelayan yang membersihkan halaman terkejut, dan mereka buru-buru memanggilnya untuk memberi salam. Siapa di keluarga Wen yang tidak tahu tentang Suyi yang menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga? Berita ini menghasilkan perbedaan mencolok dalam cara para pelayan memperlakukan Suyi. Apakah Ling Sui ada di rumah? Tanya Suyi. Sebelum pelayan itu bisa menjawab, suara tajam Qin King terdengar dari dalam atrium. Kamu akhirnya kembali, kamu mocer. Bahkan saat dia berbicara, Qin King menyerbu keluar. Dia telah pergi untuk sementara waktu, tetapi dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak berseri-seri dengan kebahagiaan dan penuh semangat, sementara rias wajahnya sangat indah, membuatnya tampak lebih cantik dari biasanya. Setiap momennya bergaya dan mencolok. Dia melihat Suyi dari atas ke bawah, lalu mendengus, jangan berpikir kamu bisa berjalan-jalan dengan kepala terangkat tinggi hanya karena kamu menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan status dan reputasi Ling Zhao saat ini. Suyi tersenyum, sama sekali tidak khawatir. Ibu mertuanya selalu seperti ini. Berapi-api, tidak masuk akal, dan bermulut kotor, tetapi bukan orang yang jahat hatinya. Pada tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, meskipun Qin King sangat membenci pengaturan ini dan meskipun dia sangat meremehkan menantu laki-lakinya yang lumpuh, dia tidak pernah benar-benar kejam padanya. Inilah mengapa Suyi tidak mau repot-repot membalasnya. Ikutlah bersamaku. Ketika dia melihat bahwa Suyi berperilaku seperti sebelumnya, ketika dia melihat bahwa dia tidak membalas, Qin King dalam hati menghela nafas lega, dan ekspresinya agak melunak. Dia baru pulang tadi malam. Saat itulah dia mendengar penampilan mengejutkan Suyi di perjamuan gerbang naga untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia diliputi oleh keterkejutan. Pengungkapan ini membuatnya senang, tetapi juga mengkhawatirkannya. Dia senang mengetahui bahwa Suyi bukanlah orang yang tidak berguna, tetapi dia khawatir setelah penampilan luar biasa ini, Suyi mungkin tidak lagi menghormati mertuanya. Melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak banyak berubah. Sama seperti sebelumnya, dia tampaknya tidak keberatan dengan ejekan atau hukumannya. Mereka memasuki atrium, tempat Wen Changtai sedang minum teh. Ketika dia melihat Suyi, dia tersenyum dan berdiri. Jadi, kamu juga menjadi terkenal. Itu keren. Suyi tidak bisa menahan tawa. Ayah mertuanya ini sangat menarik, dia jujur dan tidak terkecuali, tanpa ambisi besar. Banyak anggota keluarga Wen lainnya memandang rendah dirinya. Tapi di mata Suyi, Wen Changtai juga punya poin kuat kebaikannya. Dia tidak pernah bersikap dingin atau kasar, bahkan kepada menantu laki-lakinya. Sepertinya Wen Lingsui mewarisi kebaikan hatinya yang murni dari ayahnya. Suyi, bagaimanapun juga, sebagai orang tua,
kami senang melihatmu memulihkan kultivasimu. Qin King duduk, lalu berhenti untuk mengatur pikirannya. Dulu, ayah mertuamu dan aku mungkin memperlakukanmu dengan buruk. Ke depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi Anda sebaiknya memahami ini sekarang, dengan kepribadian Ling Zhao, tidak mungkin dia menerima Anda. Saya hanya berharap ini tidak akan menyebabkan kebencian. Su Yi dengan tajam menangkap perubahan sikap Qin King. Dia berkata dengan santai, kamu terlalu memikirkan ini. Saya tidak pernah peduli apakah Wen Ling Zhao menerima saya atau tidak. Qin King menghela nafas, sekarang aku memikirkannya, kamu dan Ling Zhao sama-sama korban perjodohan ini. Saya sudah lama ingin membatalkan kontrak pernikahan ini, tetapi ibu pemimpin menolak untuk mengizinkan saya. Tidak peduli seberapa besar kebencianku, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku mengerti, kata Su Yi datar. Juga, ada sesuatu yang perlu kukatakan langsung padamu, gumam Qin King. Selama kunjungan kami ke Heaven's Origin Academy, Ling Zhao mengatakan dia akan mempertimbangkan setiap opsi yang memungkinkan untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi jangan salah paham, dia tidak membencimu, melainkan pernikahan itu sendiri. Baginya, Anda pada akhirnya hanyalah orang asing. Terhadap harapan Qin King, Su Yi tidak marah. Dia hanya tertawa, dia ingin membubarkan pernikahan kita. Aku tak sabar untuk itu. Tanggapan ini sebenarnya membuat Qin King sedikit tidak nyaman. Apakah anak ini berpikir bahwa hanya karena dia menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga, dia adalah barang keren? Apakah dia begitu ingin menarik garis antara dirinya dan keluarga kita? Juga, Ling Zhao tidak hanya cantik, dia bahkan murid Grandmaster. Di Heaven's Origin Academy, banyak pemuda berbakat mengejarnya. Apakah dia begitu tidak menarik bagimu? Setelah menenangkan dirinya, dia melanjutkan, Su Yi, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Segera, kepala keluarga akan memanggil Anda secara langsung. Saya khawatir dia juga tidak akan bahagia. Anda sebaiknya mempersiapkan diri secara mental. Mengapa Su Yi menyibukkan diri dengan hal seperti itu? Dia hanya bertanya langsung, di mana Ling Sui? Qin King bingung. Dia benar-benar punya energi untuk tidak memikirkan putriku yang lain bahkan di saat seperti ini. Suara hangat Wen Changtai menimpali, Ling Sui tetap berada di Blue River Sword Manor untuk melanjutkan kultivasinya. Ling Zhao mengatakan dia berencana untuk mengatur agar saudara perempuannya masuk Akademi Asal Surga dalam waktu dekat, jadi Ling Sui tidak akan kembali ke kota Guangling dalam waktu dekat. Su Yi tiba-tiba terdiam. Semua harapan itu, semuanya sia-sia. Alisnya berkerut. Ling Zhao melakukan ini demi adiknya, kata Qin King. Saat itu, dia tidak berdaya karena keluarga memaksanya untuk menikah di luar keinginannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan nasib yang sama menimpa adik perempuannya? Jika Ling Sui tetap di kota Guangling, apa yang akan dia lakukan jika ibu pemimpin mengatur pernikahan untuknya selanjutnya? Ketika Su Yi mendengar ini, dia mengerti. Wen Ling Sui tidak tertinggal atas kemauannya sendiri, saudara perempuannya telah membuat pengaturan ini untuknya. First Immortal of the Sword Chapter 76. Ini bekerja juga, lagi pula aku akan segera pergi ke Clue Driver Prefectural Capital, jadi aku akan bisa mengunjungi Ling Sui di Blue River Sword Manor secara teratur. Su Yi tiba-tiba santai secara signifikan. Qin King ragu sejenak, wajahnya yang cantik tiba-tiba serius. Su Yi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakan, Qin King berkata, pada tahun sejak pernikahanmu dengan keluarga Wen, pernahkah kamu membenci kami? Su Yi menggelengkan kepalanya. Untuk menjadi orang seperti apa dia, tidak ada seorang pun di keluarga Wen yang layak atas kebenciannya. Apa artinya membenci seseorang? Itu berarti Anda tidak bisa melepaskan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Su Xuanjun ketika dia bertemu musuh yang untuk sementara tidak bisa dia atasi. Hanya dengan begitu dia akan membawa kebencian di dalam hatinya. Adapun sosok kecil yang bisa dia buang dengan mudah, orang yang bisa dia ubah menjadi abu dalam hitungan menit. Dia tidak mungkin membenci mereka. Kamu benar-benar tidak. Qin King sepertinya tidak terlalu mempercayainya. Su Yi menghela nafas putus asa. Aku benar-benar tidak. Inilah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan, serangga Summer tidak berbicara tentang es, dan jangkrik tidak tahu apa-apa tentang musim semi atau musim gugur. Qin King tampak santai. Jika kamu tidak memendam kebencian di hatimu, kamu seharusnya tidak membawa bencana ke atas kami. Lagi pula, bukankah kita juga korban dari pengaturan pernikahan ini? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan. Dia baru saja akan mengatakan, ibu pemimpin, ketika mulutnya tertutup rapat. Menyelesaikan pikiran itu akan sangat tidak sopan. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Saya tidak punya alasan untuk menyembunyikan ini dari Anda, saya akan meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat, dan saya khawatir saya tidak akan kembali. Anda bisa santai mengetahui itu, ya. Kamu pergi, seru Qin King. Kemana kamu pergi? Wen Changtai hanya bisa melihat ke atas. Kamu adalah menantu laki-laki keluarga Wen. Dengan akad nikah yang masih berlaku, saya khawatir kepala keluarga tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah.
Jika saya ingin pergi, kata Su Yi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan saya. Nada suaranya biasa saja, tetapi kata-katanya mengungkapkan rasa percaya diri dan rasa jijiknya. Qin King dan Wen Changtai saling melirik, jelas lengah. Tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa Su Yi memiliki rencana seperti itu. Saat itulah seorang pelayan bergegas masuk dan melaporkan, tetua ketiga, kepala keluarga telah memerintahkan Su Yi untuk menemuinya di aula besar klan. Ekspresi Qin King berubah, dan dia buru-buru mengingatkan Su Yi, jangan lupa peringatan yang kuberikan padamu tadi. Saya khawatir kepala keluarga tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Anda sebaiknya menggigit lidah Anda dan bertahan, jangan bicara balik. Jika Anda melakukannya, bahkan ayah mertua Anda dan saya tidak akan dapat membantu Anda. Wen Changtai mengangguk berulang kali. Itu benar, bertahanlah, dan ini akan segera berakhir. Pria sejati tahu kapan harus menundukkan kepalanya, itulah cara paling cerdas untuk menjalani hidup Anda. Ini adalah pertama kalinya Su Yi mengalami kekhawatiran mertuanya. Meskipun terkejut sesaat, dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu akan baik-baik saja. Dengan itu, dia mencengkeram tongkat bambunya dan meninggalkan atrium. Keluarga Wen, aula klan. Kepala keluarga Wen Changjing, penatua kedua Wen Changqing, dan beberapa petinggi keluarga Wen lainnya telah berkumpul di dalam. Hanya saja, semua ekspresi mereka tercengang dan tidak pasti. Wen Zhuyuan duduk di kursi terakhir, peringkat terendah, tampak bingung. Dia baru saja mengulangi semua yang dia alami di rumah pertemuan immortal, tetapi bahkan sekarang, dia merasakan rasa frustrasi, kekecewaan, dan rasa malu yang tak terlukiskan. Sungguh keberuntungan, bahwa Su Yi benar-benar berhasil menancapkan cakarnya di keluarga Yuan ibu kota prefektur. Ekspresi Wen Changqing masam dan tidak sedap dipandang. Yang lain merasa sulit untuk tenang juga. Menantu laki-laki yang selalu mereka abaikan, hanya beberapa hari sebelumnya, mengambil tempat pertama di perjamuan Gerbang Naga, menjadi nama rumah tangga dan bintang terkenal yang sedang naik daun dalam semalam. Sekarang, hanya beberapa hari setelah itu, menantu laki-laki yang masih hidup ini telah menjalin hubungan dengan putri keluarga Yuan. Ini cukup mengejutkan siapapun. Pemetik obat, Guo Bing, juga membantu nona muda Yuan. Dari tampilannya, sepertinya Su Yi belum benar-benar menjalin hubungan dengannya. Dia paling banyak memenangkan pengakuan dan penghargaannya, kata Wen Changjing dengan acuh tak acuh. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan dengan Su Yi. Mata orang banyak bersinar dengan cahaya bijaksana. Dia bukan pemborosan seperti dulu. Sebaliknya, basis kultivasinya sedikit lebih kuat daripada milik Zhu Yuan. Sepanjang seluruh generasi muda kita, saya khawatir hanya Ling Zhao yang dapat bersaing dengannya, kata seorang tetua dengan muram. Jika Anda bertanya kepada saya, jika kita memperlakukannya dengan penting, kita bisa melatih bakat sekalibernya menjadi anggota keluarga yang sangat berguna. Mendengar ini, Wen Changjing mengerutkan alisnya, dan Wen Zhuyuan merasa tertahan. Dia adalah tokoh generasi muda keluarga, tapi sekarang, yang lain melihatnya tidak lebih dari batu loncatan Su Yi. Kami tidak bisa, kata orang lain. Rencana bocah itu berjalan terlalu dalam. Sebelum dia mengambil tempat pertama di perjamuan Gerbang Naga, tidak ada dari kami yang tahu dia telah pulih. Kami masih belum tahu kapan dia mendapatkan kembali kultivasinya. Selain itu, dia telah dihina dan direndahkan sejak dia menikah dengan keluarga tersebut. Saya khawatir hatinya sudah penuh dengan akumulasi kebencian. Menempatkannya pada posisi berkuasa tidak berbeda dengan memelihara harimau, dia hanya akan berbalik dan menggigit kita. Itu akan menjadi puncak kebodohan. Argumen ini mendapat persetujuan beberapa orang. Ini adalah seorang pemuda yang pasti sudah membenci mereka, seseorang yang tahu bagaimana bertahan dalam diam. Begitu dia mengumpulkan kekuatan yang cukup, balas dendamnya pasti akan sangat menakutkan. Itu tidak dapat dihindari dan sulit untuk dijaga. Jika Anda bertanya kepada saya, kata orang lain, kita harus mengeluarkan dia dari keluarga, menarik garis antara dia dan kita, dan menyelesaikannya. Yang lain langsung berargumen, konyol. Su Yi baru saja menempati posisi pertama di perjamuan Gerbang Naga, dan penguasa kota Fusan sangat memikirkannya. Bahkan keluarga Huang menyukainya. Jika kita mengeluarkannya dari keluarga, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Segera, seluruh aula menjadi gempar saat para petinggi keluarga berdebat di antara mereka sendiri, tidak dapat mencapai kesepakatan. Ekspresi Wen Changjing menjadi gelap sebagai tanggapan. Siapa yang mengira bahwa menantu laki-laki yang masih hidup saja sudah memiliki pengaruh yang cukup untuk memengaruhi petinggi keluarga hingga tingkat ini. Cukup, Wen Changjing tiba-tiba berbicara dan menekan semua suara lainnya. Aku sudah memutuskan. Semua orang membeku, terpana. Kakak, apa yang kamu rencanakan? Wen Changjing mau tidak mau bertanya. Yang lain menajamkan telinga mereka juga. Matriark tidak akan setuju untuk membubarkan kontrak pernikahan Su Yi begitu saja. Kalau begitu, kita juga tidak bisa mengasingkannya begitu saja. Wen Changjing menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkilat.
Tapi jika kita memberinya terlalu banyak kekuatan, itu tidak ada bedanya dengan memelihara harimau liar. Dalam hal ini, kita membutuhkan seseorang untuk menjaganya dan memastikan dia menggunakan taringnya untuk keuntungan keluarga. Begitu dia mengatakan ini, seorang pelayan dengan sungguh-sungguh melaporkan dari luar aula, kepala keluarga, menantu keluarga Wen, Su Yi, telah tiba. Wosh! Semua orang menoleh dan melihat sosok Su Yi yang tinggi dan kurus, rambutnya yang panjang dijepit. Jubahnya berwarna hijau giok, rapi, dan bersih, dan dia memiliki aura acuh tak acuh. Dia mendekat, santai dan tidak tergesa-gesa, membawa tongkat bambu. Dia benar-benar mengabaikan tatapan orang banyak saat dia berjalan ke aula. Ketika mereka melihat ini, banyak petinggi keluarga tampak berkonflik. Andai saja anak ini bermarga, Wen. Apa yang ingin kamu temui dariku? Su Yi berdiri di tengah aula, tangan di belakang, menatap langsung ke arah Wen Changjing. Dia tidak memberikan salam hormat, juga tidak menundukkan kepalanya. Dia baru saja langsung ke intinya. Wajah Wen Changjing berkedut halus. Ketika saya kembali tadi malam, saya mendengar bahwa Anda memulihkan kultivasi Anda, dan Anda menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga, katanya datar. Anda mengalahkan setiap pesaing lainnya. Saya memanggil Anda ke sini, pertama untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi seniman bela diri sekali lagi, dan kedua, untuk membagikan kabar baik. Kabar baik, alis Su Yi terangkat. Kalau begitu aku hanya perlu membersihkan telingaku dan mendengarkan. Kata-katanya mengandung sedikit sarkasme, yang membuat banyak pendengar merasa tidak nyaman. Ekspresi Wen Zhuyuan menjadi gelap. Su Yi ini, betapa kurang ajarnya dia, tapi Wen Changjing tidak berlama-lama di situ. Dia melanjutkan, baru saja, para tetua dan saya membahas masalah ini. Mulai besok, Anda akan menjadi kapten penjaga generasi muda. Anda akan menerima 8.000 tael perak per bulan, serta setangkai obat spiritual, dan Anda akan diberi 8 pelayan. Bagaimana kedengarannya? Semua orang menoleh untuk melihat Su Yi. Kondisi ini tidak terlalu mewah, tapi juga tidak buruk. Tapi Su Yi hanya membeku. Kamu berencana membuatku bekerja untuk keluarga Wen. Wen Changjing mendengus. Kamu adalah menantu laki-laki kami. Bekerja untuk kita adalah tatanan alami dari berbagai hal. Apa yang tidak pantas tentang itu? Jika Anda tidak senang dengan persyaratan yang saya tawarkan kepada Anda, jangan ragu untuk mengatakannya, kata Wen Changjing, berpura-pura murah hati. Saya hanya punya satu permintaan, begitu Anda memulai peran Anda sebagai kapten penjaga generasi muda, Anda harus mematuhi perintah Zhuyuan. Anda harus memastikan keselamatannya, tetapi Anda tidak boleh melawan perintahnya. Kalian berdua masih muda, jadi aku percaya kalian berdua akan akur. Ketika mereka mendengar ini, orang banyak langsung mengerti. Kepala keluarga berencana agar Wen Zhuyuan tetap mengikat Su Yi. Sebagai kapten penjaga, Su Yi akan menjadi seperti pedang tajam di tangan Wen Zhuyuan. Kepala keluarga benar-benar cerdas. Dia pada dasarnya baru saja membuka jalan putranya ke depan. Dengan pelanggan tangguh seperti Su Yi di bawah komandonya, kebutuhan apa yang harus dikhawatirkan Wen Zhuyuan untuk mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga berikutnya? Banyak dari mereka menghela nafas dengan emosi. Wen Zhuyuan sempat linglung, tapi kemudian, dia praktis menjadi gila karena gembira. Bahkan dia tidak akan pernah menduga bahwa ayahnya akan membuat pengaturan yang begitu menakjubkan. Bukankah ini berarti Su Yi akan menjadi bawahanku? Tidak masalah jika Su Yi memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan jika Su Yi lebih tangguh dari sebelumnya, dalam hal peringkat, dia masih akan lebih rendah dariku. Semakin dia memikirkannya, Wen Zhuyuan semakin bersemangat. Seolah-olah kata-kata ayahnya telah menghapus semua kemarahan yang tertahan dan awan gelap yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Seluruh tubuhnya rileks. Tapi saat itulah Su Yi tidak bisa menahan diri lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Wen Zhuyuan, bahkan apa dia? Apakah dia layak atas kesetiaan saya? Seluruh aula terdiam. Semua orang terperangah, mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Wen Zhuyuan adalah pewaris kepala keluarga, calon pemimpin keluarga Wen. Bagaimana mungkin Su Yi mengatakan sesuatu yang bejat? Wen Zhuyuan telah dipenuhi dengan kegembiraan beberapa detik sebelumnya, tapi sekarang, dia praktis melompat-lompat karena marah. Dia hanya bisa berteriak, Su Yi, hentikan kelancanganmu. Su Yi menghela nafas, tatapannya mengasihani. Bagaimana kau bisa sebodoh ini? Apakah Anda tidak belajar sesuatu dari apa yang terjadi di rumah pertemuan immortal pagi ini? Apa-apa, Bang? Wen Changjing membanting sandaran lengan kursinya, menghancurkannya. Dia melotot, ekspresinya sangat gelap. Su Yi, jangan lupakan posisimu. Bahkan putri keluarga Yuan pun tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi keluarga kita. Dia melanjutkan dengan dingin, juga, Tuan Kota Fusan tidak dapat membantumu di sini. Apapun yang terjadi, Anda masih menantu keluarga Wen yang tinggal, dan keluarga Wen berhak untuk mendisiplinkan Anda sesuka hati. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku sendiri. Kata-katanya dingin dan tidak berperasaan, dan membawa ancaman terang-terangan. Ekspresi para petinggi keluarga Wen membeku.
Menantu laki-laki yang masih hidup ini jelas telah membiarkan harga dirinya pergi ke kepalanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa menemukan satu atau dua pendukung sudah cukup untuk membuatnya menjungkir balikkan surga? Menurut hukum Zhou Agung, nasib menantu laki-laki berada di bawah kendali keluarga tempat dia menikah. Kita bisa membunuh dan melumpuhkannya sesuka kita, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. First Immortal of the Sword Chapter 77. Sebuah insiden pernah mengguncang seluruh Great Zhou. Seorang pria muda yang menikah dengan keluarga kekaisaran dan menjadi menantu kekaisaran tidak dapat menangani aturan dan batasan yang datang dengan posisi barunya dan berusaha untuk membubarkan pernikahannya, hanya untuk mertuanya yang memerintahkannya, pemotongan oleh 5 kuda. Ini adalah nasib menantu laki-laki yang masih hidup. Dan di mata keluarga Wen, tidak peduli seberapa luar biasa Su Yi, dia masih menantu mereka, dan nasibnya masih dalam genggaman mereka. Bahkan jika mereka membunuhnya, tidak ada yang akan menuding keluarga Wen mereka. Jadi, meskipun mengetahui bahwa Su Yi telah memulihkan kultivasinya, bahwa Fusan sangat memikirkannya, bahwa Huang Yuncong menyukainya, dan bahwa putri dari keluarga Yuan mengaguminya, Wen Changjing sama sekali tidak peduli. Ini adalah masalah keluarga pribadi. Wen Changjing tentu tidak berpikir orang-orang seperti Fusan dan Huang Yuncong akan berselisih dengan keluarga Wen hanya karena Su Yi. Tentu saja, itu hanya skenario terburuk. Wen Changjing yakin bahwa dalam menghadapi teror seperti itu, Su Yi, yang berusia 17 tahun, akan menyerah di bawah tekanan dan dengan patuh menerima persyaratan yang dia tawarkan. Suasana di dalam aula besar tertahan. Rasa dingin menggantung di udara. Tapi Su Yi sepertinya tidak keberatan. Sebaliknya, dia menghela nafas. Jadi maksudmu jika aku tidak setuju, kalian tidak akan pernah membiarkanku mendengar akhirnya. Su Yi, kamu pernah menjadi talenta muda yang menonjol, dan kamu pernah jatuh kembali ke dalam ketidakjelasan. Sekarang, Anda akhirnya menjadi seniman bela diri sekali lagi. Itu tidak mudah, jangan bilang kamu tidak tahu bagaimana menghargai keberuntunganmu. Saya mendorong Anda untuk bergegas dan menundukkan kepala, jangan memprovokasi kepala keluarga kami lebih jauh. Kata seorang penatua dengan dingin. Yang lain menghela nafas. Anak muda, ingat kata-kata ini, kamu harus tahu kapan harus menundukkan kepala jika kamu ingin hidup sampai usia lanjut. Jika kesuksesan Anda membuat Anda kurang ajar, Anda pasti mempertaruhkan hidup Anda. Su Yi, apa yang membuatmu tidak puas? Seseorang mendengus dingin. Menjadi kapten penjaga generasi muda adalah suatu kehormatan. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Saat itulah Wen Zhuyuan juga bangkit. Su Yi, jika kamu benar-benar punya nyali, silakan dan tolak. Saya berani menjamin bahwa jika Anda melakukannya, Anda tidak akan meninggalkan aula klan kami dalam keadaan utuh. Dia terdengar sangat puas dengan dirinya sendiri, dan di dalam, dia memang sangat senang. Tapi Su Yi hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan, ekspresinya perlahan memudar. Muridnya yang sangat dalam sudah benar-benar acuh tak acuh. Dia melirik tongkat bambunya, lalu tersenyum tipis. Wen Zhuyuan, kamu telah membuat dirimu cukup jelas, jadi aku juga akan mengungkapkan semuanya. Jika ada anggota keluarga Wen yang berani bertindak melawanku, tempat ini akan dialiri sungai darah. Meskipun dia tersenyum, emosinya tidak terlalu bergejolak. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalari hati semua yang hadir. Wen Changjing benar-benar kehilangan kesabaran. Pengawal, tangkap bajingan ini dan lempar dia ke ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar sampai dia menundukkan kepalanya dan belajar penyesalan. Jika dia berani melawan, bunuh dia di tempatnya berdiri. Ada keributan saat sekelompok penjaga bersenjata masuk ke aula klan dan mengepung Su Yi. Mereka semua berjaga-jaga. Mereka sangat sadar bahwa Su Yi bukan lagi orang cacat yang pernah mereka kenal, dia adalah sosok mempesona yang baru-baru ini mengklaim tempat pertama di perjamuan Gerbang Naga. Menantu keluarga Wen, kepala keluarga telah dengan murah hati memberimu posisi penting. Mengapa Anda harus menolak? Saya mendorong Anda untuk datang diam-diam. Jangan membuat ini sulit, senjata tidak memiliki mata. Jika Anda terluka, itu bukan salah kami, kata pemimpin penjaga dengan muram. Saat dia berbicara, mereka semua mengepung Su Yi, selangkah demi selangkah. Coba aku, kata Su Yi acuh tak acuh. Menyerang. Ekspresi pemimpin penjaga menjadi gelap, dan dia tidak ragu lagi. Dia dan bawahannya semuanya dibebankan sekaligus. 10 atau lebih penjaga, semuanya elit keluarga Wen. Bahkan yang terlemah berada di tahap refining Xingyu. Semuanya menyerang sekaligus, pedang mereka berkedip, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Dentang. Su Yi berdiri di sana dengan bangga, tidak bergerak. Mortal Edge muncul dari sarungnya dengan dengungan yang jelas, seolah haus akan darah. Dengan goyangan pergelangan tangannya, Mortal Edge melengkung, meninggalkan bayangan setelahnya. Dalam sekejap, pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke segala arah. Lapang dan halus, jauh dan nyaman, tanpa percikan sedikit pun, namun ada di mana-mana dan tak terhindarkan, dengan pesona yang mendalam. Pedangku mengembara ke 10 penjuru, dari kubah biru surga hingga mata air kuning di bawah.
Ini adalah sutra pedang bersukacita, mengembara ke 10 arah. Nama itu berasal dari frasa, pedangku mengembara ke 10 arah, tanpa bisa dijangkau. Di masa lalunya, jurus ini bisa menembus langit tanpa batas dan membunuh musuhnya dari jarak ratusan ribu mil. Dalam bentuknya saat ini, itu hanyalah gerakan pedang, tetapi ketika Su Yi menggunakannya, itu jauh lebih kuat daripada teknik seni bela diri biasa. Dentang, penjaga yang memimpin serbuan kehilangan cengkeraman senjatanya. Pedangnya terbang di udara saat tulang pergelangan tangan kanannya hancur, dan seberkas cahaya pedang menembus dadanya. Itu masuk 3 inci ke dalam tulang, meninggalkan luka berdarah di belakang. Dia menjerit, lalu jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Dentang, 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 suara-suara serupa terdengar secara berurutan. Semua senjata penjaga dikirim terbang. Segera, tanpa kecuali, semuanya memiliki luka 3 inci di dada mereka. Luka-luka itu menyemburkan darah saat benturan itu memaksa mereka mundur. Kursi, meja, dan perabotan aula segera menjadi puing-puing. Lantainya ditutupi furnitur yang rusak. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari, Su Yi meninggalkan selusin penjaga yang terluka dan kalah. Adapun Su Yi, dia berdiri di tempat, pakaiannya tidak kusut dan tidak rusak, tidak terluka sedikitpun. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedangnya, tetesan kecil darah menetes dari ujungnya dan jatuh ke lantai. Cairan itu berwarna merah cerah dan eye-catching. Kamu bahkan tidak bisa memblokir satu ayunan pedangku. Jangan mempermalukan dirimu di depanku lagi. Su Yi menggelengkan kepalanya. Wajah para penjaga pucat pasi, hati mereka penuh teror. Senjata mereka telah terbang dari tangan mereka, dan mereka semua terluka di tempat yang sama persis. Mereka secara alami mengerti bahwa Su Yi telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Seandainya dia ingin membunuh mereka, semuanya pasti sudah mati. Seluruh aula berada dalam kekacauan. Ekspresi setiap orang berubah secara dramatis, dan mereka mulai berteriak. Bajingan, Anda berani menggunakan kekerasan di sini. Apa empedu? Su Yi, apakah kamu mencoba membalikkan langit? Apakah kamu mencoba memaksa kami untuk mengeksekusimu? Wen Changqing, dan petinggi lainnya sangat marah. Mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa menantu yang masih hidup seperti Su Yi akan berani melawan. Bahkan rahang Wen Zhuyuan terjatuh, dan pikirannya menjadi kosong. Dia selalu berpikir bahwa Su Yi sama seperti dirinya, muda. Mereka mungkin penuh dengan semangat muda, tetapi menghadapi begitu banyak intimidasi bersama dari para petinggi, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda seperti Su Yi akan berani melakukan penyerangan di tengah aula besar keluarga Wen, di depan semua petinggi keluarga? Di seluruh kota Guangling, anggota generasi muda mana yang berani melakukan hal seperti itu? Dia praktis mencari kematian. Aku pasti tidak membunuh siapapun barusan, tetapi jika kamu terus menolak untuk sadar, aku tidak keberatan membunuh beberapa dari kamu sebagai peringatan bagi yang lain, kata Su Yi datar. Wajah Wen Changqing menjadi pucat, dan dia berteriak dengan marah, Changqing, tangkap dia. Serahkan padaku, kata Wen Changqing dengan dingin. Dia melangkah ke arah Su Yi. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Wen Changqing. Kultivasi Wen Changqing setara dengan kepala keluarga, keduanya berada di tahap tengah alam akumulasi Qi Martial Dao, membuka meridian. Apa artinya membuka meridian? Tubuh itu menampung total 12 meridian. Masing-masing yang dibuka oleh seorang seniman bela diri berarti peningkatan kekuatan. Sampai hari ini, Wen Changqing telah sepenuhnya membuka 8 di antaranya. Di antara seniman bela diri akumulasi Qi kota Guangling, dia adalah ahli kelas 1. Mata Wen Changqing berkilat, dan Qi-nya mengalir di sekelilingnya seperti sungai. Auranya mengembang, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Ini adalah sikap dari ahli akumulasi Qi. Auranya begitu menindas, mereka yang hadir hampir tidak bisa bernapas. Semuanya tampak terharu. Paman kedua, apapun yang kamu lakukan, jangan meremehkan bajingan itu. Wen Zhujuan mengertakkan gigi dan berteriak. Wen Changqing mengangguk, tatapannya setajam elang. Bibirnya terbuka, dan dia membisikkan satu kalimat, berlutut, atau mati. Kata-katanya tidak keras, namun meledak seperti guntur, bergema di seluruh aula dan terngiang di telinga para penonton. Sikapnya begitu mengesankan, dia mengguncang jiwa mereka. Tapi Su Yi tetap tenang seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah matanya berkilat dengan sedikit niat membunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja melangkah maju, Mortal Edge di tangan, dan menusuk. Dia membuang nyawanya. Banyak dari mereka yang hadir mencemooh. Seorang anak realem sirkulasi darah seperti dia berani menyerang ahli akumulasi Qi. Itu seperti telur yang melemparkan dirinya ke batu. Apa bedanya dengan bunuh diri? Wen Changqing mendengus. Tangannya terangkat, lalu saling bertautan. Cakar elang Divine. Ini adalah teknik terkuat yang saat ini dimiliki keluarga Wen, seni bela diri tingkat menengah. Telapak tangan dan jari penggunanya seperti pisau, mereka bisa membelah pedang, menghancurkan batu besar, dan merobek tubuh harimau dan macan tutul.
Jika pengguna Divine Eagle Talon menyerang seniman bela diri biasa, sentuhan ringan akan merobek daging dari tulang, sementara dampak yang lebih kuat akan merobek tubuh mereka hingga terbuka. Seni ini kejam, tajam, dan berdarah tak tertandingi. Dentang, cakar berbenturan dengan pedang, menyebarkan percikan api. Cakar dengan kuat menjepit pedang di tempatnya, seperti elang menangkap ular. Ketika mereka melihat ini, mereka yang hadir berseru kegirangan. Sedikit seringai tersungging di bibir Wen Changqing. Tapi sesaat kemudian, Mortal Edge tiba-tiba bersenandung kegirangan, lalu meledak dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas, seperti air yang menerobos bendungan. Itu menembus cengkeraman Wen Changqing dengan mudah. Pedang yang baru dibebaskan menyerang seperti kilat, semudah kapak menembus kayu yang membusuk. Ini buruk. Ekspresi Wen Changqing berubah secara dramatis. Dia mencoba menghindar, tetapi dia terlambat satu langkah. Mortal Edge telah menembus dadanya, langsung keluar dari sisi lain. Dia telah ditabrak. Seluruh aula terdiam. Mereka baru saja menyemangati Wen Changqing, hanya untuk melihat adegan berdarah ini terjadi di hadapan mereka. Terlepas dari diri mereka sendiri, mereka terikat lidah. Mata mereka melebar, dan mereka gemetar. Ini, sepertinya Wen Changqing juga hampir tidak bisa mempercayainya. Seorang pemuda realem sirkulasi darah telah melewatinya hanya dalam satu serangan. Menyembur, Su Yi menarik pedangnya kembali, memercikkan tetesan darah panas. Wen Changqing mendengus, terhuyung-huyung, lalu jatuh ke lantai. Pedang itu telah menembusnya hanya 2 inci dari jantungnya. Lukanya parah dan sangat menyiksa, penglihatannya mulai menjadi gelap. Wajahnya pucat, dan keringat mengucur dari dahinya seperti air terjun. Berlutut atau mati, sedikit senyum mengejek menarik bibir Su Yi. Kultivasi Anda mungkin berantakan, tetapi Anda pasti bisa berbicara. Tatapannya menyapu ke seluruh ruangan. Apakah ada orang lain yang ingin menguji apakah ujung pedangku tajam atau tidak? Rambut semua orang berdiri tegak. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam abisal, jurang yang sedingin es, tidak ada dari mereka yang berani menatap tatapan Su Yi. Wen Zhuyuan sangat ketakutan, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia praktis berada di ambang kehancuran. Su Yi telah melukai ahli akumulasi Kimeridian pembuka, salah satu pejuang terkuat di seluruh keluarga Wen, hanya dengan satu ayunan pedangnya. Itu seperti mimpi buruk berlumuran darah. Tapi kemudian, kepala keluarga Wen Changqing tiba-tiba menarik napas, wajahnya pucat, sebelum berteriak, Su Yi, apakah kamu benar-benar ingin berperang melawan seluruh keluarga Wen? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.